Ibu-ibu semuanya sehat. Saya mendoakan semoga para ibu dan para ummahat dikuatkan hatinya oleh Allah, dikuatkan pundaknya, senantiasa mampu untuk berbuat baik kepada suaminya karena Allah. Dan semoga ibu walaupun terkadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, semoga kita tetap mendapatkan keridhaan dari Allah dan keridhaan dari suami. Siapapun yang nanti ketika meninggal dunia lalu suaminya jujur lirih berkata, aku ridho kepadanya, dia sebagai istriku, maka yang akan memanggil ibu adalah 8 pintu surga. Pintu sholat memanggil ibu, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu iman, pintu ridho, pintu taubat. 8-8-nya merindukan mereka yang senantiasa bukan hanya menjadi seorang ibu, tapi pintu-pintu surga itu merindukan mereka yang senantiasa menjadi yang terbaik untuk kehidupan putra-putrinya dan kehidupan suaminya. Puncak karir tertinggi bagi kehidupan seorang wanita itu ada 2. Bukan ketika dia memiliki bisnis skincare. Tapi puncak tertinggi karir seorang wanita itu ada 2. Yang pertama ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Dan yang kedua ketika dia menjadi ibu dan madrasah terbaik bagi kehidupan ibu dan bapaknya. Memang berat, memang lelah, memang letih. Tetapi semuanya itu ada masa istirahatnya ketika kita memasuki kehidupan barzakh. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan kepada kita, sesungguhnya seorang wanita dan laki-laki ketika mereka belum menikah, cara untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan yaitu adalah dengan bertaubat dan melakukan ketaatan. Tapi ketika seorang laki-laki dan perempuan mereka menikah dan Allah memberikan amanah dengan anak keturunan pada kehidupan keluarga mereka, ada sebagian dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan dan kepenatan. Ketika kita bersabar kepada suami dan ketika kita bersabar kepada anak-anak kita, ketika kita mendidik mereka. Semoga ibu senantiasa sabar. Wanita yang langka hari ini adalah wanita yang senantiasa berbuat baik kepada keluarganya. Bukan karena dia mengharapkan suaminya pun akan menjadi baik. Tapi wanita yang langka itu adalah wanita yang terus berbuat baik kepada keluarganya, kepada keturunannya. Semata-mata karena dia tahu balasan terbaik itu bukan datang dari manusia tetapi datang dari Allah. Ibu kalau dikecewakan sama suami ataupun ketika kita dikecewakan sama istri ataupun kita dikecewakan oleh orang tua kita, marilah kita meniru apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dikecewakan sama bapaknya. Ketika bapaknya mengancam Nabi Ibrahim untuk merajam Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya dengan lembut supaya bapaknya itu meninggalkan berhala. Tapi kata-kata yang diabadikan oleh Allah dari perkataan Nabi Ibrahim, innahu kana bi hafiya. Allah itu baik sekali sama saya. Artinya kalau kecewa sama makhluk, maka yang kita ingat adalah Sang Khalik. Itulah yang harusnya menjadi kekuatan untuk kita. Mari kita buka dengan pertanyaan. Mari kita buka dengan kajian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Darussalam, kepada kehangatan keluarga ibu-ibu dan bapak yang menjadi penuntut ilmu, dan kita pun pada kesempatan hari ini mendapatkan tamu yang datang dari Tangerang, Masya Allah ya, dari Islamic Village. Masya Allah, perjalanan yang cukup jauh sekali, perjalanan datang dari Tangerang ke daerah Bogor atau daerah Bekasi. Memang semuanya akan menjadi Bekasi pada waktunya. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan Allah memberikan kepada kita afiat di dalam setiap urusan kehidupan kita. Saya ingin untuk mengulang-ulang mukadimah ini supaya kita sadar bahwasanya yang kita butuhkan itu bukan hanya sehat, tetapi yang kita butuhkan juga afiat. Kita selama ini menyangka bahwasanya kita ketika sehat pasti afiat.
Makanya kalau kita berdoa dan kita mendoakan orang lain, pasti kita mengatakan semoga sehat walafiat. Tetapi ternyata di dalam perspektif Indonesia dan sunnah terdapat perbedaan antara sehat dalam perspektif sunnah, dalam perspektif bahasa Indonesia. Kalau kita melihat sehat dan afiat dalam perspektif bahasa Indonesia itu artinya sama. Ketika seluruh organ tubuh kita berfungsi sebagaimana semestinya, itu namanya sehat walafiat. Tapi dalam perspektif sunnah ternyata beda. Dalam perspektif sunnah itu sesungguhnya sehat itu sehatnya badan. Tetapi afiat itu lebih tinggi daripada sekedar sehat. Siapapun di antara kita yang tidak depresi, tidak frustasi, tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan fitnah, itu namanya afiat. Makanya kita mendapatkan ada orang yang terkadang sehat tapi belum tentu afiat. Dia sehat tetapi depresi, dia sehat tetapi dia frustasi. Karena memang yang sehat belum tentu afiat di dalam sunnah. Makanya kita mendapatkan penjabaran indah dari Nabi SAW. Tidak ada pemberian terbaik setelah orang diberikan keimanan, kecuali pemberian yang terbaik itu diberikan afiat. Makanya salah. Dulu ketika kita masih kecil, kita senantiasa belajar mensana in corpore sano. Berarti guru olahraga kita sama. Bahwasanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Padahal apakah setiap terdapat tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang kuat? Belum tentu. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon afiat. Inilah pula yang menjadikan kita setiap kita dzikir pagi, setiap kita dzikir sore, kita meminta ampunan dan kita meminta afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita ucapkan di waktu pagi, kita ulangi lagi di waktu sore. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kebutuhan kita kepada afiat. Kalau ibu sudah mendapatkan afiat, maka sesungguhnya ibu dalam kondisi yang betul-betul lapang. Tidak depresi, tidak frustasi, dan aman dari segala macam fitnah dan ujian. Dan inilah yang terkadang sering kita lupakan. Kita minta jalan ke surga, tetapi kita lupa meminta afiat. Akhirnya jalan surga kita dipenuhi dengan ujian yang tidak pernah kita duga. Kita minta kebaikan dunia, tapi kita lupa meminta afiat. Akhirnya kebaikan dunia diliputi dengan berbagai macam perkara yang menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Untuk memberikan arti, mintalah sehat dan mintalah afiat. Makanya kita mendapati Imam Ahmad, itu pernah beliau mengatakan dalam kisah hidupnya, ini merupakan kisah nyata. Imam Ahmad beliau pernah berdoa. Doanya apa? Ya Allah, berikanlah kepadaku waktu yang longgar untuk menghafalkan hadis. Tapi beliau lupa meminta afiat. Akhirnya beberapa tahun setelah itu beliau memiliki kelonggaran waktu untuk menghafalkan hadis. Tapi ironisnya dan tragisnya, beliau mendapatkan waktu yang lapang untuk menghafalkan hadis ketika beliau dibalik jeruji besi. Beliau terfitnah dengan penguasa, dijebloskan ke penjara. Disitulah Imam Ahmad mengatakan, aku minta kelonggaran waktu menghafalkan hadis, tapi aku lupa meminta afiat. Akhirnya aku mendapatkan kelonggaran waktu, tetapi tragisnya aku mendapatkan kelonggaran itu di balik jeruji besi. Maka beliau mengatakan, mintalah afiat. Kisah yang kedua, yaitu kisah yang kita dapatkan viral di negara Saudi Arabia setahun terakhir. Ada seorang wanita, beliau tawaf. Dan ketika beliau tawaf, permintaannya itu viral. Karena dia tidak meminta macam-macam, tapi meminta langsung duit. Ya Allah, berikanlah kepadaku 300.000 rial secara cash dan kontan. Setiap dia muter, berikanlah kepadaku uang 300.000 rial secara cash dan kontan. Ini sama dengan video ketika ada orang Afrika ketika tawaf mintanya apa? Fulus. Maka wanita ini mencontoh. Maka beliau tawaf dan meminta, ya Allah kasih aku 300.000 rial secara cash. Beberapa bulan setelah itu, akhirnya Allah memberikan apa yang beliau minta. Beliau mendapatkan 300.000 rial secara cash
dan secara kontan. Tetapi tragisnya itu beliau dapatkan karena itu merupakan uang kompensasi atas pembunuhan yang mengenai kepada putranya. Di dalam hukum pidana Saudi Arabia, maka setiap ada pembunuhan dan keluarga terbunuh memaafkan keluarga pembunuh, maka keluarga pembunuh membayarkan diat dan membayarkan denda. Dendanya itu setelah dibagi kepada ahli waris dari pihak yang terbunuh, maka ibu itu mendapatkan 300.000 rial. Persis yang dia minta ketika beliau tawaf. Peristiwa itu dikomentari oleh para ulama. Apa komentarnya para ulama? Mintalah afiat. Kadang-kadang kita mendapatkan rezeki, tapi kita mendapatkan afiat. Tapi kita tidak selamat mendapatkan afiat. Ibu mendapatkan 1 miliar. Tiba-tiba ibu lupa meminta afiat. Setelah itu ibu didiagnosa dengan penyakit. Naudzubillah min dzalik. Dan ternyata biaya perobatannya sampai ke luar negeri bolak-balik itu lebih dari 1 miliar. Itu karena kita hanya minta sehat tetapi kita lupa minta afiat, minta rezeki tapi kita lupa minta afiat. Kadang-kadang ada seorang ibu meminta, ya Allah berikanlah kepadaku pahala kesabaran. Tapi kita lupa meminta afiat. Akhirnya suaminya menjadi bahan kesabaran dia dalam hidup. Ada terkadang di antara kita minta surga ya Allah, tapi kita lupa minta afiat. Akhirnya kita bertubi-tubi mendapatkan fitnah dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita mulai sekarang, semenjak nanti kita dzikir pagi, ketika kita dzikir sore, kita paham. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Afiah yang kita minta, kita tahu maknanya dan kita tahu artinya. Nah, tapi maaf ya Bu, nanti jangan dipakai untuk mengomentari kehidupan orang. Nanti kalau ibu punya tetangga dapat musibah, jangan komentar. Mbak ini dapat sehat tapi nggak dapat afiat. Jangan gitu. Semoga Allah memberikan kepada kita sehat dan afiat. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya tidak ada yang perlu ditambah dari setiap rezeki yang kita dapatkan kecuali yang harus ditambah dulu sebelum kita meminta tambahan rezeki, yaitu adalah meminta tambahan syukur pada hati kita. Sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa syarat, dan ridhonya tanpa batas dalam perjalanan hidup kita. Memang betul kondisi beberapa hari ini sedang begitu berat. BBM naik, dolar naik, dan menyebabkan kita ketika ke pasar membawa 100.000 tampaknya begitu kecil dibandingkan kebutuhan yang kita miliki. Tapi bagaimanapun kita harus tetap tenang bahwasanya kita memiliki Allah, bahwasanya Allah yang menaikkan, Allah yang menurunkan. Tetapi bagaimanapun kita tetap menata kesyukuran kita supaya terasa cukup pada perjalanan hidup kita. Cukup itu miliknya Allah dan tidak akan diberikan kecuali kepada hamba yang senantiasa bersyukur. Kondisi yang sekarang kita hadapi ini menjadi evaluasi kepada para pemangku jabatan, kepada setiap para pemangku amanah, supaya mereka tidak main-main ketika mengelola hajat orang banyak pada negeri yang kita cintai, yaitu negeri Indonesia. Tapi bagi kita sebagai hamba, sebagai rakyat, tentunya kita menata kesyukuran kita setiap waktunya. Kenapa Allah mengurangi rezeki kita, Ustaz? Kadang-kadang Allah mengurangi rezeki kita karena terkadang rezeki kita kalau terlalu banyak, itu sebagaimana gula yang diserap di dalam tubuh. Terlalu banyak gula membuat glukosa dan bisa menyebabkan kita diabetes. Kadang-kadang kalau rezeki kita tidak ditambah-tambah, karena sebagian rezeki kita itu kayak garam, dan itu tidak sehat bagi kita yang menderita hipertensi. Kadang-kadang Allah itu tidak menambahkan rezeki untuk kita, karena rezeki untuk kita itu sebagaimana melinju ketika kita sedang terkena asam urat. Nah, inilah yang jawab berarti penderitanya. Sehingga akhirnya menjadikan kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi pastinya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau kita senantiasa bersyukur, Allah memberikan kepada kita 3. Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan kepada kita lapang,
dan pastinya Allah memberikan kepada kita cukup selama kita tetap bersyukur kepada Allah dan tidak perlu mengukur ukuran nikmat pada keluarga kita dengan ukuran nikmat yang ada pada keluarga lain. Kalau sudah semacam itu, kita akan tenang, kita akan lapang. Tetangga mau membeli mobil listrik, nah ibu tenang. Karena ibu sudah punya setrika listrik. Jadi tenang. Dan pastinya Allah memberikan kepada kita kecukupan. Cukup itu miliknya Allah. Dan cukup itu tidak pernah diberikan kecuali kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Ada turis wisatawan dari Australia ketika datang ke Banyuwangi di daerah Jawa Timur. Saat itu beliau ketemu dengan seorang bapak yang ramah ketika bertemu dengan turis ini. Lalu turis ini terlibat dialog intimate dengan bapak ini. Pertanyaannya, anaknya berapa Pak? Anaknya 4. Berapa hasil gaji bapak dalam 1 bulan? Gajinya itu 2 jutaan. Ditakar $150. Maka sang turis ini langsung kaget dan berkomentar, anak 4 cuma mendapatkan gaji sekitar $100 sampai $100 itu cukup. Dan wisatawan itu geleng-geleng. Apa yang kita lihat ketika saya melihat video itu? Teori ekonomi makro bisa menentukan angka. Teori ekonomi mikro bisa menentukan finansial dan moneter. Tapi teori ekonomi makro dan mikro tidak akan bisa menentukan teori kecukupan. Karena kecukupan itu miliknya Allah. Yang kaya belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Maka inilah yang menjadikan kita fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan sering melihat pencapaian hartanya orang. Ghadul basar, menundukkan pandangan, itu bukan hanya untuk kita ketika melihat lawan jenis. Tapi termasuk ghadul basar itu apa? Termasuk ghadul basar itu adalah jangan terlalu banyak melihat pencapaian kehidupan orang. Mobilnya ibu itu sudah yang terbaik. Tapi kalau ibu sudah membandingkan dengan mobil teman alumni SMP-nya, itu masih bagus. Dapur kita itu bagus, Bu. Tapi dapur kita tidak lagi lucu. Kapan? Kalau kita sudah datang ke rumahnya orang dan melihat dapurnya. Lalu kita membandingkan indahnya dapur itu kalau ada di rumah kita. Padahal dunia itu hanya indah pada saat kita belum memilikinya. Tapi dunia itu terasa biasa kalau kita sudah memilikinya. Contoh ya Bu, tapi ini bukan berarti, ini hanya contoh. Banyak di antara kita bercita-cita ingin punya rumah yang ada kolam renangnya. Tidak ada masalah bagi yang mampu. Tapi biasanya kolam renang itu tampaknya indah. Kapan? Ketika belum kita miliki. Kalau sudah kita miliki kolam renang, tanya sama pemiliknya, terakhir kali kapan renang? Pasti beliau akan menjawab, sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Karena itulah indahnya dunia. Jadi kita tetap bersyukur, dan bersyukur walaupun kondisinya berat itu merupakan sebuah keistimewaan. Kita bersyukur ketika lapang itu merupakan sebuah kebaikan. Tapi ketika bersyukur pada saat sempit itu merupakan sebuah keistimewaan. Bahan bakar naik 3.000, Pertamax 92. Semoga para pemangku jabatan mampu mengevaluasi cara mereka mengelola negeri kita tercinta yang berlimpah-limpah dengan sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Ada batu bara, ada emas, ada nikel. Kita sebagai rakyat pun boleh bertanya, kemanakah semua sumber daya alam itu? Dan harusnya kita, hajat masyarakat banyak yang mendapatkan haknya. Allah alam bisawab. Orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan bersyukur kepada Allah. Amin. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan bapak-bapak. Kita tentunya paham sekali bahwasanya pembicaraan terindah itu adalah ketika kita membicarakan tentang surga.
Kalau kita membicarakan tentang dunia, dunia itu menawarkan kepada kita tentang keterbatasan. Dunia itu memberikan kepada kita berbagai macam perkara yang terkadang tidak pernah kita sukai. Dunia itu memberikan kepada kita kesulitan. Dunia itu menawarkan kepada kita perpisahan. Dunia itu memberikan kepada kita rasa sakit, dan dunia itu terkadang memberikan kepada kita kegelisahan. Makanya sesungguhnya itulah nikmat, itulah dunia. Senikmat-nikmatnya, maka kita tetap merasakan perihnya perpisahan. Sekaya-kayanya, kita tetap merasakan kesedihan. Setinggi-tingginya jabatan, kita tetap merasakan sakit. Dan sebahagia kita, seketawa-ketawa kita, maka kita pun pernah meneteskan air mata. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Kalau hari ini kita pernah melewati berbagai macam episode. Ada episode ibu dikecewakan, ada episode ketika kita dikhianati, ada episode ketika kita ditipu ataupun kita ditusuk teman kita dari belakang. Semua itu hanya untuk menjelaskan kepada kita, itulah yang dimaksud dengan kehidupan dunia. Orang yang dewasa bukan orang yang bertambah umurnya, tapi orang yang dewasa itu adalah orang yang keluar dari dunia ketika dunia disifati oleh Allah dengan kata permainan, laibun walahun. Dunia itu permainan dan sesuatu yang sifatnya melenakan. Maka sesungguhnya siapapun yang telah keluar dari urusan dunia, dia telah dewasa. Jadi dewasa itu tidak ditentukan oleh angka umur kita, tapi dewasa itu ditentukan ketika kita menganggap remeh urusan dunia, berarti kamu telah dewasa. Kedewasaan itulah yang menjadikan kita ingin untuk menyambung perjalanan panjang kita untuk membahas ilmu tentang bagaimana jalan kita menuju kepada surga. Orang yang mencintai surga itu terbagi menjadi dua. Ada yang cintanya itu palsu, ada cintanya itu murni. Karena cinta itu tidak satu warna, cinta itu ada dua warna. Makanya ibu pernah membaca stiker, ibu pernah baca stiker di motor, cintamu tidak semurni bensinku. Karena pada dasarnya cinta itu ada dua. Imam Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu ada dua, cinta yang murni dan cinta yang palsu. Sama, setiap orang kalau ditanya mereka pasti mengharapkan surga. Bahkan orang Yahudi pun mengharapkan surga. Orang Nasara pun mengharapkan surga. Tapi apakah setiap orang yang mengharapkan surga, cinta kepada surga, mereka betul-betul murni ketika mencintai surga? Belum tentu. Karena sesungguhnya surga itu memiliki syarat. Inilah yang menjadikan kita bahas berbagai macam jalan kita menuju kepada surga, untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya kita betul-betul mencintai surga yang menjadi sifat rahmatnya Allah. Boleh enggak kita beramal karena surga, Ustaz? Boleh. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu boleh beramal karena surga. Karena surga itu diciptakan dengan rahmatnya Allah. Dan kita ketika beramal disebabkan karena surga, kita sedang mengejar rahmatnya Allah. Dan sesungguhnya itulah yang kita pelajari. Supaya surga itu memantaskan kita untuk bisa kita memasukinya. Ibu pernah membaca satu hadis, Bapak juga. Ada satu hadis yang Masya Allah. Satu hadis ini diterangkan oleh Nabi. Sesungguhnya surga itu bereaksi. Kalau ada di antara manusia yang memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga 3 kali. Kalau dia dalam satu hari memohon supaya dimasukkan surga, dia pikirannya tidak distraksi dengan perkara yang lain. Setiap hari dia selalu fokus meminta surga. Maka surga itu lalu berkata kepada Allah, ya Allah, fulana, fulan, dia memohon kepada engkau supaya dimasukkan ke dalam tempatku 3 kali. Maka masukkanlah dia ke surga. Itu artinya bahwasanya surga itu bereaksi kepada orang yang menyebutkan surga kepada Allah 3 kali dalam satu hari. Kalau sesungguhnya surga bereaksi kepada orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali dalam satu hari, maka surga pun pasti bereaksi.
kepada siapapun di antara kita yang dalam hidupnya indahnya dunia tidak pernah menjadikan kita lupa tujuan kita, yaitu adalah surga untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau surga saja bereaksi, kita memohon 3 kali dalam 1 hari, apalagi kepada kita yang mempelajari setiap ayat, setiap hadis dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan inilah yang menjadi why-nya. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa jalan surga itu harus dipelajari. Karena sesungguhnya dunia harus digapai dengan ilmu, surga pun harus digapai dengan ilmu. Inilah yang menjadikan kita belajar tentang 175 jalan ke surga. Ibu-ibu silahkan dibuka di halaman 82. Bagi yang tidak membawa buku, saya doakan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Iya. Amalan yang ke-33. 33 atau 32, Ibu? 32 ya? Oh, 33 belum ya? Oke. Kita menuju 31 atau 32? 31 di antara sebab turunnya ampunan sudah atau belum? Maaf ya, saya lupa karena ini kajian semester ini. 31 ya? Belum ya? Oke, 31 dulu. Kita akan membahas pada halaman 81, poin yang ke-31, yaitu sebab ketika kita mendapatkan ampunan. Saya pinjam pulpen Ibu, saya tulis dulu, takutnya 6 bulan lagi saya lupa. Nggak. Syukran Bu. Darussalam. Oke. Mari kita bicara tentang halaman 31. Sebelum saya membacakan hadisnya, kita memberikan prolog dan mukadimah dari apa yang kita pelajari dulu. Karena sesungguhnya ini penting. Sesungguhnya ini merupakan perkara primer. Sebelum nanti kita membahas perkara apa yang menjadi sebab turunnya ampunan. Chapter pertama yang kita bahas dalam mukadimah ini adalah mengapa kita membutuhkan ampunan. Ini penting. Karena terkadang kita disuruh untuk minta ampunan sama Allah, memaafkan, supaya Allah memaafkan kesalahan kita, supaya Allah mengampuni kita. Tapi terkadang kita pun tidak bisa menjawab kenapa kita butuh ampunan. Kadang kita terlalu simplistik dan terlalu sederhana, bahwasanya kita membutuhkan ampunan supaya kita tidak masuk neraka. Betul, tapi tidak sesederhana itu. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya ada beberapa alasan yang menjadikan kita kenapa kita sangat membutuhkan ampunan di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum nanti kita membahas apa saja yang bisa menurunkan curahan ampunan pada kehidupan kita. Yang pertama kita bahas, kenapa kita membutuhkan ampunan dalam perjalanan hidup kita? Karena manusia itu kehidupannya bermula dari ampunan dan berakhir dengan ampunan. Tulis dulu Bu, nanti saya terangkan. Karena manusia itu kehidupannya dimulai dari ampunan dan matinya pun berkait, diakhiri dengan ampunan. Sudah? Kalau sudah, letakkan handphonenya dan letakkan pulpen. Ibu, banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana kisah Nabi Adam bermula. Karena Nabi Adam itu adalah satu sosok yang menjadi penentu dimulainya kehidupan manusia. Karena Nabi Adam merupakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Ada fragmen yang terjadi pada kehidupan Nabi Adam yang banyak di antara kita tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Apa itu fragmen pada potongan kehidupan Nabi Adam yang tidak kita ketahui? Jadi begini,
Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga, maka perintah berikutnya itu adalah diperintahkannya malaikat dan iblis untuk untuk bersujud kepada Adam. Maka iblis tidak mau bersujud kepada Adam, disebabkan ketika dia memiliki kesombongan, dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka saat itulah iblis diturunkan dan diusir dari surga. Makanya iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Air mana Ustadz, dan lautan mana dan samudra mana? Hanya Allah yang tahu dan kita tidak boleh menebak-nebak. Samudra. Apa itu? Samudra itu yang terkenal itu. Bermuda. Hanya Allah yang tahu. Ya, maka Nabi Adam itu berada di surga. Maka ketika Adam itu berada di surga dan iblis itu di dunia dan membangun kerajaannya itu di atas air, maka sesungguhnya pada saat itu iblis itu dendam kepada Adam dan berupaya betul supaya Adam pun dikeluarkan dari surga. Ini menunjukkan kepada kita dendam kesumat itu warisannya iblis. Makanya kalau kita membaca Quran itu mengkondisikan dengan sebuah narasi memaafkan lebih banyak daripada perintah meminta maaf. Kenapa? Karena kehidupan orang beriman itu tidak menyimpan dendam. Maka iblis itu berupaya terus untuk menggoda Adam. Sehingga pada satu waktu dia berhasil. Bagaimana iblis itu berhasil ketika dia menggoda Adam? Yaitu pada saat setelah sekian ratus kali dia untuk menggoda Nabi Adam selalu gagal, pada saat terakhir kali dia berhasil ketika dia menggunakan metode bersumpah tetapi dia berdusta. Dia mengatakan kepada Adam, demi Allah, buah ini akan mewariskan kepadamu keabadian. Karena disebut nama Allah, maka Nabi Adam itu langsung tergetar. Dan itulah yang menjadikan dia memakan buah yang ditunjukkan oleh iblis. Jadi maaf ya Bu, dulu ketika kita sekolah, waktu kita dulu di SD, kita diberitahu Nabi Adam itu makan buah tersebut karena digoda sama Hawa. Ayo makan, ayo makan. Dan itu salah. Jangan lagi menyalahkan kaum wanita. Saya bilang, ukuran sepatu saya 42. Maka pada saat ketika iblis kemudian bersumpah mengatakan bahwasanya ini adalah buah yang memberikan keabadian, akhirnya Adam itu tergoda dan memakan buah itu bersama dengan Hawa. Maka murkalah Allah, marahnya Allah. Tapi ketika Allah itu murka kepada Nabi Adam, maka Allah menginterogasi Nabi Adam. Lalu Allah bertanya kepada Adam, kenapa kamu memakan buah yang telah aku haramkan, wahai Adam? Disinilah Nabi Adam tidak merasa benar, tapi dia merasa salah. Dan dia tahu bahwasanya dia salah. Apa perkataan Nabi Adam sebelum diturunkan? Ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadhiban. Aku tidak pernah nyangka, ya Allah, ada seorang hambamu yang bernama iblis berani menggunakan namamu hanya untuk berdusta. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan dosanya Nabi Adam itu tidak 100%. Tapi dosanya Nabi Adam itu disebabkan karena beliau tertipu dengan sumpah menggunakan nama Allah yang diucapkan oleh iblis. Maka pada saat itu Adam ketika memberikan jawaban itu dan betul-betul menyesal, itulah yang membedakan nasibnya dia dengan iblis. Walaupun sama-sama melakukan satu kesalahan. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, iblis pun juga melakukan satu kesalahan. Maka tetapi bedanya iblis merasa benar, ana khairum minhu, tetapi itu tidak berlaku kepada Nabi Adam.
Makanya Nabi Adam merasa bersalah dan sangat menyesal. Makanya karena Allah melihat penyesalan yang disampaikan oleh Nabi Adam, Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Adam. Apa rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Allah membekali Nabi Adam sebelum diturunkan dari surga. Allah membekali Nabi Adam dengan satu doa, di mana doa itu turun langsung dari Allah. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di situ Allah memberikan ayatnya, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menerima kalimat itu dari Allah. Fatalaqa, dia menerima kalimat itu. Kalimat apa? Rabbana dzalamna. Dari kalimat itulah Nabi Adam melazimi, merenungkan, memberikan jalan hidupnya. Makanya Allah menerima kembali taubatnya Nabi Adam. Turun Nabi Adam, zikir yang selalu diucapkan oleh Nabi Adam sepanjang perjalanan. Dipisahkan 200 tahun dengan Hawa karena turunnya di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di tanah daratan India, sebagian riwayat dari Imam Ibnu Katsir. Adapun Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya ada salah satu pelabuhan yang ada di Saudi namanya Jeddah. Itu dari kata bahasa Arab Jiddatun, artinya nenek. Dipisah selama 200 tahun. Makanya akhirnya kalau kita ditanya ibu para ulama, siapa wanita paling cantik yang pernah hidup di atas muka bumi? 2. 1, Ibunda Hawa. Kenapa? Karena beliaulah bidadari yang turun dari surga. Jadi kalau nanti ibu dipuji sama suaminya, kamu tuh kayak bidadari dari surga. Bohong. Karena yang turun dari surga itu siapa? Ibunda Hawa. Yang kedua, siapa wanita yang paling menyerupai dengan Ibunda Hawa? Ibunda Sarah. Siapa Ibunda Sarah? Ibunya Nabi Ibrahim. Makanya Fir'aun ketika melihat Sarah langsung terkesima dengan kecantikannya dan bengong. Dan hampir tidak dia itu menjamah tubuhnya Ibunda Sarah karena saking cantiknya. Maka turun dipisahkan selama 200 tahun dan ketemu kembali. Ketemunya di tempat yang sebagian ahli sejarah menamakan di Bukit Arafah. Makanya dinamakan bukitnya namanya Bukit Arafah. Kenapa? Karena Arafah diambil dari akar kata bahasa Arab Arafah ya'rifu, yang artinya bertemu kembali. Makanya jangan melakukan tindakan syirik atau tindakan yang tidak semestinya di Arafah. Paijo dan Painem ditulis itu, dicoret di Bukit Arafah. Nah, apa itu? Jangan. Maka disitulah para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya ternyata manusia itu peradabannya dimulai dari ampunan. Dan zikir doa yang pertama yang Allah ajarkan kepada kita pertama kali adalah tentang doa meminta ampunan. Karena apa? Saking besarnya kebutuhan manusia kepada ampunan. Ibu, kapan kita suasana di rumah itu menjadi tidak nyaman? Kalau ibu melakukan kesalahan, belum dimaafkan sama suaminya. Kalau seorang suami melakukan kesalahan, belum dimaafkan sama istrinya. Itu kondisinya di rumah itu jadi tidak enak. Ya kan? Ketemu di ruang tamu, dia pergi ke ruang tengah. Ini saya cerita ya Bu, saya disclaimer dulu ini. Kadang-kadang kalau cerita tentang rumah, kadang-kadang ada bisik-bisik di belakang. Ustadz lagi cerita keluarganya. Enggak. Yang bisik-bisik kayak gitu, semoga diampuni dosa-dosanya.
Tapi kondisi rumah itu menjadi tidak nyaman. Kapan? Kalau kita belum diampuni dan belum dimaafkan. Ketemu ruang dapur, pura-pura ke kamar mandi. Menjadi kondisinya itu menjadi tidak nyaman. Sama kalau ibu bertengkar dengan temannya, ketemu di Masjid Darussalam, ketika ibu belum saling memaafkan, ketemu enak atau enggak enak? Enggak enak. Ibu ngeliatin, oh dia duduk di soft kanan, saya di soft kiri. Ibu ngeliat dia di soft kiri, dia di soft kanan. Kalau habis sholat dia langsung berdiri, kita pura-pura zikir yang lama. Tapi kalau dia zikir yang lama, kita langsung berdiri. Kenapa? Masjid sebagus ini akhirnya menjadi tidak nyaman untuk kita. Karena kita belum dimaafkan. Sama pula, Bu. Kenapa Nabi Adam itu dimulai peradaban keimanan itu dengan ampunan? Karena ini sumber ketenangan. Makanya akhirnya Nabi Adam dan Hawa tenang ketika turun di dunia. Kenapa? Tidak lagi terbakar dengan dendam kesumat, tidak marah sama iblis, tapi dia menjalani hukumannya di dunia itu tenang karena sudah dimaafkan. Makanya manusia itu dimulai dari ampunan dan ketika meninggal dunia diakhiri dengan permintaan ampunan. Apa doa yang kita panjatkan sebagai orang yang hidup ketika kita mendapati teman kita, sahabat kita, keluarga kita meninggal dunia? Kita tidak lagi memintakan rezeki. Rezeki itu hanya sebatas pada ajal ketika masih menempel pada jasad kita. Tapi ketika kita melihat ternyata ketika kita mendapati orang yang kita kasihi itu meninggal dunia, yang kita panjatkan dan kita langitkan ketika kita mensolatinya, dan ketika kita datang ke kuburannya, itu adalah memintakan ampunan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mari kita bedah. Allahumma fillahu, ampuni ya Allah. Warhamhu, rahmati. Wa'afihi, maafkan tanpa sisa dan tanpa bekas. Wa'fu anhu, yaitu maafkan lagi. Kenapa 4 permohonan ketika kita mendoakan di dalam salat kita, 4-4-nya itu memiliki tema sama, memintakan ampunan? Karena kebutuhan manusia kepada ampunan lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada rezeki dan dunia. Ibu membutuhkan air, membutuhkan rumah, membutuhkan sandal, membutuhkan papan. Kapan? Sebatas hidupnya ibu di dunia. Tapi sama ampunan, maka dia terus berlaku dan terus kita butuhkan ketika kita sampai meninggal dunia. Siapa jenazah yang paling beruntung, Bu? Jenazah yang paling beruntung adalah ketika dia wafat. Orang-orang mukmin mendoakannya, orang-orang solih menyertakan namanya ketika dia meninggal dunia, dan anaknya bertahan hingga ratusan purnama mendoakannya ketika dia meninggal dunia. Itu orang yang paling beruntung. Itulah kenapa kita harus berteman sama mereka yang solih. Supaya ketika kita membekas namanya di hati mereka, mereka yang akan tulus datang menyolati kita dan mengucapkan lirih, Allahumma firlahu. Maka sebanyak ibu dan saya mendapatkan permintaan ampunan, maka semakin mudah dan lapang menuju kepada kehidupan barzah. Kehidupan barzah tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena kita sudah dimaafkan. Makanya ada satu riwayat Bukhari, ada seorang ibu ditinggikan derajatnya, ditinggikan derajatnya, ditinggikan derajatnya. Maka ibu berkata, "Fima makna mali hadhihi daraja." Ini kok saya naik terus derajatnya? Dijawab, ini karena anakmu yang tidak pernah berhenti memintakan ampunan. Sebagian ulama mengambil dan menyitir hadis ini dengan mengatakan, doanya anak itu diketahui oleh orang tua
kalau mereka meninggal dunia. Itu menunjukkan kepada kita, Bu, ampunan itu berdampak besar di dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya hidup itu bukan hanya tentang berapa maksimal kamu melakukan ketaatan. Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita dimaafkan sama Allah. Makanya sampai kita mendapatkan perkataan dari Ibnu Rajab. Apa perkataan Ibnu Rajab? Kalau waktumu sebentar, permintaanmu banyak. Kamu minta suami yang sholih, anak yang sholihah, rezeki yang banyak, rumah yang tenang. Tapi waktu memintanya cuma dikasih durasi 5 menit. Ini misal. Kalau permintaanmu banyak, tetapi waktumu sedikit, fokus satu. Mintalah ampunan. Karena sekalinya kamu dimaafkan, semua permintaanmu akan dikabulkan, walaupun belum sempat terucap. Ibu, apa momen yang paling mengharukan kalau kita sama anak? Bukan ketika anak terus berbuat baik. Iya, itu juga momen menggembirakan. Tapi momen yang paling mengharukan kita dengan anak itu kapan? Kalau anak kita melakukan kesalahan, lalu dia tidak membela diri, tetapi dia mengakui kesalahan itu dan mengetuk pintu maafnya dari kita. Maaf ya Bi, harusnya gak boleh gitu. Abang betul-betul tidak berpikir akibatnya bisa semacam ini. Tolong dimaafkan ya Bi. Dia nangis. Mungkin gak ibu gak nangis? Gak mungkin. Ibu langsung dekat. Setelah dekat, biasanya apa? Yuk ajak makan. Mulai peduli sama dia. Kadang-kadang cara kita bersikap sama orang menjadi lebih baik kalau kita mendapati dia tulus meminta maaf kepada kita. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita butuh ampunan. Ampunan itu membuat kita tenang dalam hidup. Itulah yang menjadi jawaban kalau ada di antara kita. Saya itu sudah banyak sholat Ustaz. Saya sudah banyak tahajud. Saya juga sudah banyak sedekah. Tapi kok saya merasa masih belum tenang? Karena bisa jadi kita hanya sekedar ahli ibadah. Tapi kita tidak pernah menjadi ahli taubah. Banyak gak orang yang mereka itu beribadah, tapi ternyata mereka lalai untuk meminta ampunan? Banyak. Kenapa kayak gitu? Karena banyak orang yang ketika dia beribadah itu merasa bahwasanya ibadahnya itu pencapaiannya sudah banyak. Sehingga dia tidak pernah merasa berdosa. Makanya akhirnya ada satu keterangan. Ibadahmu hanya fokus kepada yang wajib. Tidak banyak melakukan amalan yang sunnah. Tapi disertai dengan kita memohon ampunan setiap waktunya kepada Allah. Itu jauh lebih baik. Daripada ibadahmu yang wajib banyak, yang sunnah banyak. Tapi justru kamu lalai meminta ampunan kepada Allah. Apa doa terbaik Bu? Kalau kita di akhir bulan Ramadan minta ampunan. Apa zikirnya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa doa yang terbaik kalau di hari Arafah? Minta diampuni. Apa ucapan kita ketika habis sholat? Astagfirullah 3 kali. Apa ucapan kita habis ngaji? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kenapa semuanya itu tentang ampunan? Karena sesungguhnya kita membutuhkan ampunan lebih besar daripada kita membutuhkan apapun dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Supaya nanti jangan sampai di antara kita merasa baik-baik saja di hadapan Allah ketika kita merasa tidak banyak dosa dan tidak banyak kemaksiatan. Dosa kita banyak.
Oleh karenanya itulah yang menjadi kurikulum kita untuk banyak meminta ampunan. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan ampunan itu menjadi kebutuhan basic pada kehidupan kita? Karena sesungguhnya dengan ampunan itulah yang akan menjadikan kita merasakan kebaikan-kebaikan pada kehidupan anak keturunan kita. Anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah ketika kita senantiasa bertobat kepadanya dan meminta ampunan kepada Allah. Karena bisa jadi ada tindakan, ada kelakuan anak-anak kita yang melampaui batas karena kita selaku orang tuanya melampaui batas. Makanya kita minta ampunan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita ampunan. Supaya dengan ampunan itulah yang menjadikan Allah akan menjaga anak kita. Karena kualitas anak kita sangat tergantung dari orang tua yang diterima taubatnya oleh Allah. Mari kita buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Tolong dibaca Ibu. Surat ke-46 ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, hingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Sebentar. Ibu, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu qala rabbi auzi'ni. Di sini Allah menerangkan dalam pembukaan ayat yang ke-15 itu Allah menerangkan salah satu pokok ketaatan itu berbuat baik kepada orang tua. Makanya sampai Ibnu Abbas itu berkata, syukurnya manusia kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Misal, ada suami ibu, dia berkata, saya banyak bersyukur sama Allah, tapi kelakuannya, pemilihan kalimat dan diksinya ketika ngomong sama orang tuanya, sikapnya, ternyata membuat orang tuanya itu meneteskan air mata di dalam kamar. Maka walaupun dia menobatkan dirinya dan memproklamirkan dirinya sebagai orang yang bersyukur, syukurnya nggak diterima sama Allah. Makanya kadang saya ngomong sama anak saya, nah, Bapak Ibu, Abi sama Ibu, kamu harus hormati bukan karena kita haus validasi. Enggak. Bapak Ibu mah sudah selesai dengan berbagai macam pernak-pernik hidup dan seluruh episodenya. Tapi kalau Abi sama Ibu terus-terusan mengulang kata birrul walidin bukan untuk Abi, tapi untuk kebaikan hidupmu, karena kalau kamu tidak bersyukur hidupmu berantakan dan syukurmu tergantung kepada kelapangan hatinya Abi sama Ibu. Nah, jadi ibu nanti ngomong sama anak, nah kenapa kamu harus telepon ibu? Bukan karena ibu itu rewel, bukan karena ibu itu harus validasi. Tapi bisa jadi teleponmu sehari 2 kali kepada ibu, itulah yang membuka 200 jalan. Wawasainal. Allah menggunakan kata wawasainal insana. Kami berwasiat. Kenapa Allah tidak mengatakan kami perintahkan?
Karena wasiat itu lebih mencengkram daripada kata memerintahkan. Makanya ibu pasti sepakat dengan saya. Dunia ini tidak akan pernah lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Karena saya merasakan beratnya hidup tanpa ada ibu. Itulah yang menjadikan saya berdoa semoga ibu dari anak-anak saya panjang umur. Makanya Allah mulainya itu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Siapapun yang hadir dan pergi pada lingkaran hidup kita, siapapun yang pergi pasti ada penggantinya. Saya dulu Bu, ketika awal berdakwah 15 tahun yang lalu, ada 1-2 murid saya yang keluar hanya karena ngaji ke tempat yang lain. Sebenarnya kan gak usah gitu juga, gak apa-apa ngaji ke tempat yang lain. Tapi justru malah nyesatin saya, Ustaz Syubhat. Gak apa-apa. Tapi saya yakin pasti yang pergi ada gantinya. Tapi satu, yang ketika pergi tidak ada gantinya. Perginya ibu dan bapak. Ada gantinya. Ibu dibenci sama teman alumni SMP. Alah, teman alumni SMA-nya banyak. Tapi kalau ibu dan bapak sudah pergi, tidak ada penggantinya. Kalau kata-kata anak senja di media sosial, walaupun saya nggak mau pakai kalimat ini, tapi bolehlah kita ucapkan. Semua boleh pergi, kecuali ibu. Kalau saya tidak bisa, kan hidup bukan milik kita. Saat yang paling menakutkan adalah ketika tangan ini bersentuhan dengan tanah yang menguburkan ibu kita. Inilah tanah yang pernah nguburin ibu. Makanya perintahnya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Puncak kebaikan itu ihsan. Puncak kebaikan itu ihsan. 2 tahun. Maka Allah lalu mengatakan sampai dia ketika dulu dari dilahirkan, disusui sampai menyentuh 40 tahun. Apa itu kurikulumnya kita kalau sudah 40 tahun? Allah menyampaikan. Baca Bu. Kurikulumnya kalau sudah 40 tahun itu apa? Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau. Kalau sudah 40 tahun, tidak usah ngikutin yang trending, yang viral. Mau kemana Mbak? Mau ke pasar minggu? Ngapain? Ada yang viral. Es tehnya di sono. Tidak usah. 40 tahun itu sudah. Selancarmu di dunia sosial media itu sudah. Kurangilah minimal. Maka sesungguhnya menjadi orang yang tidak tahu itu lebih berkah kalau 40 tahun. Ignoring is blessing. Nggak ngerti itu lebih berkah. Ya kalau mau 20 seneng-seneng semangat lah kalau memang belum bisa untuk diberi nasihat. Tapi kita ini kalau sudah 40 tahun sudah selancar. Jangan menjadi wanita yang fisiknya di rumah, pikirannya di luar rumah. Saya itu tiap hari di rumah Ustaz. Tapi scrollingnya nggak pernah berhenti. Jangan sampai ibu-ibu itu nanti sebagaimana yang sering dikatakan di luar itu loh. Jangan menjadi ibu-ibu yang ketika jam 12 malam wajahnya bercahaya. Karena HP-nya nggak pernah berhenti. Maka apa? Rabbi auzi'ni. Kasih saya ilmu ya Allah. Fokus apa? Bersyukur. Kalau sudah 40 itu fokus.
mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, bersyukur. Tidak usah diupdate itu informasi-informasi tetangganya selebriti inilah. Mantau tentang update-nya status artis itulah. Buat apa, Bu? Ini bermanfaat untuk kita. Jadi yang namanya wanita itu ketika disuruh oleh Allah di rumah, waqarna fi buyutikunna, itu ya fisiknya ya pikirannya. Jangan fisiknya doang di rumah, pikirannya jalan-jalan. Jangan sampai nanti akhirnya suaminya juga mikir apa yang kamu lihat. Kenapa suaminya sampai nanya? Karena biasanya nanti pertengkaran berdasarkan apa yang dilihat sama istrinya di sosial media. Jangan. Maka bersyukur. Kalau sudah 40 tahun itu bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah disempurnakan nikmatnya oleh Allah kalau 40 tahun. Apa nikmat yang belum kita dapatkan? Makan daging sudah. Makan ayam dalam berbagai macam versinya sudah. Yakiniku udah. Ayam tangkap, ayam lepas, ayam goreng. Semuanya udah. Iya. Dan maaf ya Bu. Seminim-minimnya ibu hari ini mendapatkan rezeki. Rezeki minim yang ibu dapatkan hari ini itu merupakan posisi orang paling kaya 100 tahun yang lalu. Ibu misalkan komplain, saya ke Semarang, Ustadz cuma pakai bis ekonomi. Karena suami saya tidak bisa ngasih untuk membeli bis yang eksekutif. Bu, seekonomi-ekonominya ibu ketika pergi ke Semarang ditempuh 6 jam. Itu impiannya para raja 100 tahun yang lalu. Para raja itu 100 tahun yang lalu kalau mau pergi ke Semarang 2 hari, Bu. Makanya semua kenikmatannya sudah disempurnakan oleh Allah. Apa kenikmatannya yang belum? Naik pesawat. Naik pesawat sudah. Nggak pernah bisnis, Ustaz. Allah, ibu udah bisa bisnis. Udah ekonomi aja. Dinikmati. Kenapa? Ibu pergi umrah walaupun naiknya itu cuma ekonomi, itu pun pada raja 100 tahun yang lalu tidak bisa naik pesawat. Mereka harus naik kapal 6 bulan baru nyampe Jeddah. Ibu bisa bayangkan nggak? 6 bulan di kapal gitu. Jadi kita tuh sudah disempurnakan nikmatnya kalau sudah 40. Anak sudah ada, suami sudah ada. Maka kalau sudah 40 bukan lagi tentang apa yang belum kita dapatkan, tapi apa yang harus kita syukuri. Selesai nomor 1? Belum. Lanjutkan, Bu. Yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, kalau ibu masih ditemani sama orang tuanya ketika umur 40, itu karunia. Itu karunia sekali. Ditemani sama ibu kita ketika usia sebelum 40 itu nikmat. Tapi kalau ibu memutih ubannya bersama dengan uban ibunya dan bapaknya, itu karunia betul, Bu. Kalau datangnya keriput ibu bersamaan dengan keriputnya bapak dan ibunya, itu karunia betul, Bu. Kenapa? Pintunya surga masih kebuka. Karena kalau pintu itu sudah ketutup, ke ujung dunia pun kita tidak akan bisa mencari pengganti. Kan saya sudah ngomong, ibu kalau misalkan rumahnya pintunya rusak, maka kita bisa inden ke tukang kayu. Pintu istana rusak, nyari gantinya di tukang mebel Jepara. Tapi kalau pintu istana sudah ketutup dan rusak dengan wafatnya, kemana kita mencari ganti pintu istana? Surga. Dan itu pintu paling tengah. Surga itu pintunya ada 8. Yang paling indah, yang paling tengah. Min ausati babil jannah. Yang paling indah itu yang paling tengah. Yang paling megah. Dan itu hanya bisa dicapai sama anak yang mereka mendapatkan ridho dari ibu dan bapaknya. Makanya kalau 40 sudah sempurna. Karirnya, kerjaannya, sandangnya, papannya, pangannya. Sudah. Kok masih ada pintu surganya? Luar biasa. Nikmat betul. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan, ada betul itu. Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Orang-orang yang masih ditemani orang tuanya ketika sampai tua, ditanya sama Allah. Aku hidupkan ibumu sampai 70 tahun.
Apa yang telah kamu berikan untuk mereka? Maka itu yang pertama. Itu yang kedua. Lanjutkan, Bu. Dan aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. Artinya, kalau sudah 40 fokus kepada amal yang kita kejar itu ridhonya Allah. Tidak usah kita ceritakan kepada banyak manusia. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya, ulang lagi, dan berikanlah aku kebaikan. Dan aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan. Berilah aku kebaikan, teruskan. Yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Yang mengalir kepadaku dan mengalir kepada anak cucuku. Artinya kita minta apa kalau sudah 40? Kalau sudah 40, kurangi obsesi, kurangi ambisi, fokus sama anak. Jangan sampai anak kita tidak pernah memberikan telinganya untuk kita di masa senja. Ya karena kita tidak pernah ngasih telinga untuk anak kita ketika dia bertumbuh kembang. Ibu yang memberikan 100 alasan membersamai anak, maka anak memberikan 1000 alasan membersamai ibu ketika di waktu senja. Maka 40 fokus yang kita ambisikan anak. Kenapa anak, Ustadz? Legasi ketaatanmu setelah kamu nanti terbujur kaku di dalam kubur. Kenapa anak, Ustadz? Dialah yang paling setia mendoakanmu. Tidak ada dua mantan dalam hidup. Mantan orang tua dan mantan anak. Kenapa anak, Ustadz? Karena anak yang bisa kamu harapkan memberi syafaat sebelum temanmu yang solih memberi syafaat. Ribuan tahun sebelum itu, syafaat itu datang dari anak. Maka kalau sudah 40, berikanlah kebaikan yang mengalir kepadaku dan kepada anak cucuku. Ibu, setelah kita meminta kebaikan anak dan kebaikan yang mengalir kepada keturunan kita, apa kalimat setelahnya? Baca. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Aku bertaubat. Kenapa kalimat setelahnya bukan aku ngaji? Kenapa kalimatnya bukan aku sholat? Kenapa kalimatnya setelah itu bukan aku haji? Dan kalimatnya setelah itu aku umrah. Tidak, Bu. Setelah ibu memohon ampunan, setelah ibu meminta kebaikan kepada Allah supaya diberikan kebaikan kepada kita dan anak kita, kalimat pertama yang kita minta kepada Allah itu apa? Aku bertaubat. Kenapa yang disebutkan bertaubat? Sebagian ahli tafsir mengatakan mampetnya kebaikan mengalir kepada anak itu karena dosa itu menghambat kebaikan yang akan diberikan kepada anak. Terutama dosa ibu dan bapak. Ya. Jadi orang tua yang hebat bukan orang tua yang pintar. Orang tua yang hebat itu dua. Pandai minta maaf sama Allah dan pandai meminta maaf sama anak keturunannya. Makanya nanti kalau ada di antara kita, kenapa kok tobat terus? Karena aku khawatir dosa itu akan menjadi jejak DNA yang menyulitkan kesulitan untuk anak kita. Maaf ya Bu, Ibu paham nggak tentang rilis jurnal medis yang terbaru? Ada namanya jejak DNA. Itulah kenapa seorang ibu yang terkena gula, diabetes, itu bisa nurun sama anak. Dan beberapa penyakit. Karena ternyata bukan hanya karena urusan biologisnya, tapi ada penjelasannya. Karena makanan-makanan kita itu meninggalkan jejak-jejak DNA yang dibawa sama anak kita ketika dia lahir. Ibu kadang lihat anaknya, kok anak saya suka makan pete ya? Ya karena ibu suka makan pete. Anak saya suka makan kerupuk.
Ya karena saya suka makan kerupuk. Nggak ada kerupuk ini, nggak ada. Sudah saya hindari kerupuk 40 tahun. Tapi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Kenapa taubat itu kita butuhkan? Kenapa kita membutuhkan ampunan, Ustadz? Karena kalau kita menjadi orang tua nggak diampuni, itu yang menjadi sebab aliran kebaikan yang harusnya ngalir untuk anak itu tertahan oleh dosa dan kemaksiatan. Makanya ibu yang sering meminta maaf dan bapak yang sering meminta maaf itu memperlancar kebaikan yang akan terus menembus kehidupan anak keturunan mereka. Itulah yang kedua. Kenapa kita membutuhkan ampunan lebih besar daripada apapun. Yang kedua, karena ampunan itu menimbulkan multi efek kualitas pada keturunan kita. Ada laki-laki ingin anaknya ke masjid, tapi dia tidak pernah datang ke masjid. Susah. Semua itu ada kaitannya dengan kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau akhirnya kita mendapatkan orang tua itu kayak tanah. Kalau tanahnya subur, anaknya tumbuh dengan baik, memberi manfaat dan berbuah. Tapi kalau tanahnya gersang, maka sulit pohonnya itu akan tumbuh dan pastinya tanamannya merana. Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan salah satu di antara doa kita itu apa? Ya Allah, semoga dosa dan kemaksiatan yang aku kerjakan tidak berakibat buruk kepada jalan hidup anak-anakku. Saya ulang kembali. Salah satu kebaikan kita kalau berdoa, ya Allah, semoga dosa dan kemaksiatan yang pernah aku perbuat tidak pernah menjadi sebab keburukan jalan hidup anakku. Karena bisa jadi kemaksiatan ataupun kesulitan yang dirasakan anak kita, bisa jadi anak kita yang nanti bisa merasakan akibat kesulitan dari apa yang kita perbuat ketika menjadi orang tuanya. Kita yang melakukan dosa akan mendapatkan hisab. Anak yang mendapatkan akibat dari dosa kita, maka dia mendapatkan kemuliaan kalau dia ridho. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata itu. Pernah saya sampaikan kelihatannya di sini. Ada satu kisah nyata yang diceritakan. Ada seseorang di daratan Mesir itu membaca sebuah perkataan dari Imam Syafi'i. Az-zina dainun, zina itu utang. Wa qada'uhu fi ahlihi, dan yang membayarkan hutang itu adalah anggota keluarga dan keturunannya. Ketika dia membaca itu beliau kaget, dipanggil anaknya. Dia punya anak perempuan, dan ternyata dia anak perempuan itu, maka sesungguhnya dia ketakutan dengan hadis itu. Maka dia perintahkan anaknya jalan ditemenin sama orang yang menjadi budaknya dan pembantunya. Sederhananya adalah anak perempuan itu ketika lagi jalan-jalan ditemani sama budaknya. Ternyata ada seorang laki-laki yang terkesima dengan kecantikannya. Tidak kuat dengan gejolak yang ada pada hatinya, maka dia labrak anak perempuan itu dan dia cium di pipi sebelah kanan. Setelah pulang, akhirnya ketemu dengan bapaknya. Dan bapaknya tanya, apa yang terjadi dengan dirimu, nak? Tidak ada apa-apa, kecuali ada seorang laki-laki yang dia melabrakku dan tiba-tiba melecehkanku. Dan dia mencium pipiku. Di pipi sebelah mana kamu dicium? Di pipi sebelah kanan. Bapaknya nangis, sujud, istighfar, sholat tobat. Setelah itu bapaknya cerita, bapak adalah laki-laki yang tidak pernah melakukan zina sepanjang hidup. Tapi bapak pernah terkesima dengan seorang wanita ketika dulu bapak muda. Wanita itu begitu cantik.
Lalu aku perhatikan arah jalannya. Lalu ketika dalam kondisi sepi, aku cium pipinya sebelah kanan. Dan pada hari itu, anaknya yang juga dicium pipinya sebelah kanan. Artinya, hidup itu kayak lembaran buku. Buku yang bagus itu, Bu, halaman 5 itu ada kaitannya dengan halaman 20. Halaman 20 berkaitan dengan halaman 50. Halaman 50 berkaitan dengan halaman ke-100, itu buku yang bagus. Setiap halamannya itu tersambung tema dan benang merah. Kalau buku saja, ternyata setiap halaman itu tersambung materi dan benang merahnya, hidup pun sama. Apa yang terjadi sama anak kita? Tidak bisa kita lalu mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya ya. Pasti ada hubungannya. Layaknya halaman 5 bersambung dengan halaman 10, kehidupan kita di masa lalu. Itu bisa jadi ada kaitannya dengan kehidupan anak kita di hari ini. Ibu pernah banting pintu di depan mamahnya, walaupun peristiwa itu sudah 15 tahun. Maaf ya Bu, itu utang. Bisa jadi kalau kita belum diterima tobatnya oleh Allah, anak kita akan membanting pintu di depan kita. Sebagaimana dulu kita pernah membanting pintu di depan mama kita. Kenapa? Lembaran peristiwa dalam kehidupan manusia itu saling berkaitan. Dan apa ikatan yang paling kuat? Orang tua dengan anaknya. Semoga Allah memberkahi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya jangan prematur dikit-dikit nyalahin anak. Anak dijadikan kambing hitam. Kalau anak dijadikan kambing hitam, berarti ibu induknya. Dan saya induknya. Makanya yang kedua, yang menjadikan kita harus paham, bahwasanya kenapa kita membutuhkan ampunan Ustadz nomor 2? Untuk kualitas anak kita yang lebih baik. Mbak, sekarang saya merasa banyak dosa, Mbak. Kenapa sih kamu sering merasa banyak dosa? Untuk kualitas hidup anak saya yang lebih baik. Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Apa yang kelima? Kenapa kita membutuhkan ampunan? Itulah yang akan kita bahas insya Allah. 6 bulan lagi insya Allah kita bersama. Tidaklah, moga-moga bulan depan tidak ada udzur, tidak ada aral yang melintang. Tapi ini saya ingat, jamaah Kamis Darussalam, ini kelihatannya jamaah yang belum pernah datang ke RKDS kantor kita. Ini Masya Allah, ini murid macam apa Ibu ya? Bukan guru yang mendatangi murid, harusnya murid yang mendatangi guru. Kapan mau datang? Kapan kita akan bahas insya Allah. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kehidupan kita insya Allah. Karena masih muqaddimah, tidak usah ada pertanyaan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Tolong doakan kami senantiasa berada di dalam keikhlasan setiap waktunya dan setiap saatnya. Apa itu Bu? Apa itu? Sebentar. Apa ini? Oh ya, dari Indonesia. Iya, dari timnya. Ya. Sini Bu. Masya Allah. Pertanyaan apa ini? Ustadz,
Kalau ingin ikut kajian, tapi karena kesehatan yang tidak memungkinkan, jaraknya jauh dan sebagainya, maka saya ngikutin di TV lewat YouTube. Apakah pahalanya sama dengan datang langsung? Kalau ibu ketidakmampuannya datang langsung karena sakit, insya Allah pahalanya tetap sama. Tapi kalau ibu ketidakmampuannya untuk datang hanya karena ibu malas dan lebih senang di rumah nonton YouTube sambil makan ketoprak, ya pahalanya tidak bisa sama. Kalau sama, yang protes siapa? Ibu-ibu yang datang. Loh, ya Allah saya datang ke Darussalam. Sebelum Ustadz datang jam 9, saya jam 6. Lah kok sama dengan dia? Allah adil atau tidak adil? Adil. Makanya tetaplah datang kalau bagi yang mampu. Saya ini seorang pengusaha di bidang apa ini? Karoseri. Di dalam perjalanan bisnis sering tertipu orang yang memanfaatkan kesempatan. Pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan afiat? Mungkin. Maka yuk Bapak mintalah afiat kepada Allah setiap waktunya. Pertanyaan yang berat saya nggak mau untuk menjawab sekarang dulu. Bagaimana pengampunan akan benar-benar dimampukan bagi seorang pendosa tetapi masih melakukan dosa lagi dan berulang-ulang? Maka selama kita setiap melakukan dosa senantiasa memohon ampunan, maka sesungguhnya Allah tetap akan terus mengampuni kita selama kita tidak mempermainkan dosa kita. Insya Allah tetap akan diampuni. Ini ada pertanyaan berat Bu, saya sampaikan ya. Saya pernah mendapatkan pelecehan dari bapak kandung saya. Di usia 16 tahun, sekarang usia saya sudah 46 tahun. Berarti kelahiran 80. Saya berusaha ingin memaafkan tapi belum bisa Ustaz. Ibu yang semoga Allah lapangkan hatinya. Memaafkan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-afu. Yang kedua, as-safhu. Yang ketiga, al-maghfirah. Yang pertama, memaafkan. Saya maafin. Tapi dada kita bergemuruh, kita masih merasa sakit ketika kita digitukan. Kalau ibu dan saya masih pada proses yang pertama, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Kalau kita ingat pahala dari Allah, naik tingkatan. Naik kelas. Yang kedua as-safhu. Apa itu as-safhu? Lapang. Sudah tidak lagi bergemuruh, sudah tidak lagi emosi ketika namanya ternotif oleh kita, ternotif oleh orang kepada kita, karena kita sudah lapang. Itu namanya as-safhu. Paling tinggi al-maghfirah. Paling tinggi itu mengampuni. Kita sudah lapang, kita tidak bergumuruh emosi, dan kita berbuat baik kepadanya. Bukan karena dia pantas mendapatkan kebaikan, tapi karena yang kita ingat adalah Allah yang akan mengampuni kita ketika kita mengampuni hambanya. Silahkan untuk memilih 3. Saya masih al-afu Ustaz. Tidak apa-apa. Jadi nanti kalau ibu ada yang ngomong, Mbak, kamu katanya sudah maafin. Tapi kok kamu kadang masih emosi? Maaf ya, itu namanya al-afu. Mbak, kamu sudah maafin ya? Iya, tapi kenapa kamu gak bisa berbuat baik kembali sama dia? Itu namanya as-safhu. Puncaknya al-maghfirah. Al-maghfirah itu gimana Ustaz pahalanya? Nanti pada waktu hari kiamat ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar, tiba-tiba ada announcement dan ada pengumuman. Apa pengumumannya? Aina haula ajruhu walallah. Mana orang yang akan diberikan pahalanya langsung oleh Allah dan tidak melalui kami?
Karena beratnya bobot pahala yang akan diberikan. Malaikat tidak bisa mikul saking gedenya pahala itu. Siapa yang menyambut panggilan malaikat itu? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang iktikaf. Yang memenuhi panggilan malaikat itu adalah orang yang semasa hidupnya disakiti, dilukai, lalu dia berbuat baik, menutup aibnya, memaafkannya, lalu dia berbuat baik kembali kepadanya. Hidup itu bukan tentang apa yang kita puaskan di babak pertama. Tapi hidup itu adalah kehidupan kita untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi inilah yang menjadikan kita. Ini anak nomor 8. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ada 3 pilihan yang Allah berikan kepada kita. Amin, insyaallah. Pertanyaan berikutnya insyaallah kita jawab pada pertemuan kita berikutnya.